lihat minggu lalu bahwa Habakuk disuruh tuliskan visi, dikatakan engkau tulis. Sebab visi ini pasti terjadi, segala nubuatan pasti terjadi. Sekalipun kelihatannya ada saat-saat tertentu, momen-momen tertentu, menghadapi begitu banyak tantangan sehingga kita katakan Tuhan ini kayaknya nggak mungkin bisa terjadi. Saya ingat saudara pada saat sekolah di Alkitab, saudara udah banyak yang datang nabi-nabi mulai mendoakan, ya, menubuatkan murid-murid. Wah, senangnya bukan main. Saya termasuk salah satu yang dinubuatkan dengan hal-hal yang dahsyat. Namanya dari Christine Home yang dari Amerika. African American sangat diurapi. Oh, Jeremiah, can you please stand up? Waduh, langsung berdiri ya kayak kita semua kalau udah mau dinubuatkan. Senangnya bukan main ya, asal jangan yang buruk. Kalau yang buruk udah ada pulang, nggak bisa tidur 3 hari. Selama itu bagus, senangnya 3 bulan. Haleluya. Oh Jeremiah, you're going to Africa, you're going to America, kau akan pergi ke sini, ke sana, kau akan menjadi seperti mereka. Wah, senangnya bukan main, saudara. Saya bilang, kapan ini akan digenapi? Haleluya. Setahun nggak digenap-genap, 2 tahun, kampung aja nggak pergi, saudara. Jangan bilang ke luar negeri, ya kan? Di mana kita di Penang, keluar Pulau Penang aja nggak sanggup, saudara. Baca biaya ongkos bus aja nggak ada, saudara, mau keluar Penang. Jangan bilang mau ke luar negeri Amerika, ya kan? Saudara menantikan 20 tahun, saya bilang ini kayaknya visi semuanya nih. Kita dengar salah kali ini. Hamba Tuhan keliru. Pasti nubuatannya salah. Masa keluar negeri sih? Malaysia aja nggak keluar-keluar. Tetapi Tuhan ada waktunya, amin saudara. Ternyata lihat saudara, Tuhan mulai buka pintu. Luar biasa negara ini namanya Pakistan. Jangan disalahkan dengan Palestina, beda sekali. Pakistan, ternyata saudara Tuhan gerakan hati saya udah ketakutan mau ke sana saudara. Soalnya kita mendapat kabar-kabar bahwa ini adalah negara yang agak fanatik. Tapi kenyataannya saudara, ternyata di sana masih bisa adakan KKR yang lapangan terbuka saudara. Luar biasa. Tuhan sangat baik. Bahkan saya kemarin dikasih tahu, saya menjadi VIP pertama kali. Mereka sudah laporkan ke polisi, nanti ada polisi yang mengawal saya di sana. Saudara hati-hati kalau saya sudah ke sana. Saya bersyukur saudara, makanya saya katakan jika sudah terima visi yang Tuhan berikan, janganlah kecil hati. Karena visi itu dengar baik-baik harus melewati tantangan. Amin saudara. Minggu lalu kita katakan ada 3 hal kenapa visi itu penting. Yang pertama kita katakan visi itu memberi kita pengharapan. Semua orang yang hidup harus ada pengharapan. Kristen harus ada suatu harapan yang besar. Apa sih visi dalam hidup saudara? Itu yang akan memimpin kita, yang selalu berharap. Paulus berharap. Terus dia mengejar Tuhan Yesus. Dia katakan, bukan aku mencapai, aku terus kejar. Kenapa? Itu adalah energi kita untuk kita terus maju di dalam Tuhan. Amin saudara. Jangan kita puas. Wah, gue udah puas deh. Seminggu sekali ke gereja puas. Nggak bisa puas. Minggu lalu juga kita katakan, ingat Nokia dan BlackBerry, mereka hanya maintain, hanya berusaha pertahankan. Tidak cukup. Akhirnya mereka kalah. Mereka di pasaran mereka diambil alih oleh Apple dan Samsung dan sebagainya. Itu di dunia, apalagi di dalam kerajaan Allah. Kita harus kejar terus dengan sungguh-sungguh. Jangan bilang aduh cukup-cukuplah saudara doa 5 menit ya sebelum makan, belum tidur gua doa cukup. Enggak cukup saudara. Khususnya pada akhir zaman kita akan menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar lagi, maka kita harus lebih sungguh lagi. Pengharapan. Kedua, visi memberikan kita direction. Apa direction? Arahan. Arahan hidup. Kemana gitu. Bukan semua orang pergi kemana-mana saudara, ya kan? Rasul Paulus ditentukan untuk melayani orang non-Yahudi. Itu ada arahnya, dia pergi ke tempat-tempat yang tertentu yang Tuhan arahkan. Kalau kita kan pergi sembarangan, ya kan, gue pergi sini, gue pergi situ, saudara, nggak ada dampaknya. Saudara. Dan pada saat Rasul Paulus mau pergi, dia konsultasi dulu dengan Petrus, dengan orang-orang yang benar-benar
Di dalam Tuhan dia tanyakan, aku dapat visi seperti ini. Kira-kira benar atau tidak? Konfirmasi, karena Paulus katakan aku tidak mau pergi ke suatu tempat, melayani suatu tempat, ternyata bukan kehendak Tuhan, ya sia-sia semua. Oleh sebab itu saudara, alangkah pentingnya dalam kehidupan saudara, sekalipun saudara mempunyai hati yang untuk melayani, tapi mengetahui yang tepat di bidang mana yang saudara harus layani. Kalau enggak saudara enggak ada sasaran, tembak kiri, tembak kanan, tidak mencapai tujuan. Paulus mempunyai visi dan dia tahu tujuannya di mana. Ketiga, apa yang kita katakan? Kita katakan visi itu mendisiplin. Berarti saudara, kalau kita terima suatu visi dari Tuhan bukan enak-enak aja, ya kan, ya udah puji Tuhan. Pasti terjadi, tidak, ternyata membutuh disiplin. Paulus katakan, aku disiplin tubuhku supaya aku tidak memukul arah yang salah, ke angin, kemanapun, saya tidak. Aku berlari dengan tujuan, ya kan? Mendisiplinkan tubuhku. Dan sering orang Kristen justru tidak disiplin dalam doa dan baca firman. Kita melihat umat Islam, mereka disiplin doa 5 kali sehari, saudara. Mereka disiplin puasa. Kita susah disiplinnya karena kita di dalam kasih karunia, ya kan? Tuhan mengerti. Dia mengerti, ku mengerti. Kita selalu kasih alasan-alasan dengan tidak mau disiplin diri kita, ya kan? Ke gereja nggak disiplin, berdoa nggak disiplin, saudara. Setiap minggu saudara harus disiplinkan diri. Kalau saya bilang, kalau saudara mau, setiap minggu sekali saudara puasa, doa, mencari Tuhan. Itu suatu hal yang disiplin dan saya melihat besar manfaat dalam hidup kita. Kenapa setiap kali kita mulai puasa dan mencari Tuhan, kita lapar, ya kan? Kita mendisiplinkan, kita kuatkan rohani kita saat kita disiplin dalam Tuhan. Oh, itu besar, saudara. Saya udah praktekkan itu berpuluhan tahun. Setiap minggu mesti ada sekali doa puasa, berdoa mencari Tuhan. Dan keempat, hari ini kita sampaikan, visi itu membuat kita tergantung dan mengandal pada Tuhan. Tergantung pada Tuhan dan mengandal Tuhan. Karena kalau visi, dengar baik-baik saudara, dengar baik-baik. Kalau visi itu benar dari Tuhan, dengar, benar dari Tuhan. Setiap visi yang ada di Alkitab, kalau itu dari Tuhan, berarti visi itu ilahi. Amin. Dan kalau dia ilahi, dengar masalahnya. Tidak ada manusia yang bisa menggenapi visi itu kecuali Allah. Visi itu membutuhkan keilahian Tuhan, kecampur tanganan Tuhan. He must intervene. Dia mesti intervensi dalam hidup saudara sehingga visi itu menjadi nyata. Abraham punya visi. Aku akan menjadikan kau bapa segala bangsa. Tapi sudah usia 75 tahun. Sarah pun sudah lewat masa hamilnya atau mungkin sudah memang mandul, saudara. Itu tidak bisa, dengar baik, digenapi dengan kedagingan. Itu sulit. Sering kita nggak mengerti. Pada saat kita dapat visi, oh ya, ayo kita kerja kuat, kita nggak bisa, saudara. Visi itu harus digenapi dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dengar baik-baik. Setia. Kadang kita tidak melakukan visi yang Tuhan berikan, tetapi kita lakukan perintah yang Tuhan berikan. Dengan melakukan perintah Tuhan, justru visi kita digenapi. Ini seringkali memang banyak orang gak bisa sadar. Gak bisa sadar. Mereka hanya mau mendapat sesuatu dengan cara mereka, saudara. Akhirnya nggak terobos-terobos. Tapi Tuhan menghendaki kita justru setia dengan perintahnya sehingga visinya digenapi. Bagi Abraham, apa yang dia bisa buat? Sarah mandul. Abraham udah tua. Apa sih yang bisa mengabulkan visi itu apa? Ada nggak?
Tapi dengar, langkah demi langkah Tuhan pimpin, dia taat, Tuhan pimpin, dia taat, Tuhan pimpin, dia taat. Sampai satu saat Tuhan genapi. Dia pernah berusaha pakai kekuatan manusia. Nah itu juga salahnya Sarai. Sarai katakan, Bram, udah dah gak apa-apa dah. Gue izinin lu nih, mbak gue cukup cakep deh. Lu kawinin deh, nanti anaknya kita yang pelihara, ya kan? Abraham bilang, ya boleh juga lumayan, ya oke dah malam hari ini juga. Ya Abraham kan gak tolak ya kalau dikasih sama istrinya. Tapi kita lihat saudara, dia berusaha menggenapi. Dengar, dia berusaha menggenapi visi dengan kekuatan dia. Akhirnya sangat menyesal. Sampai saat ini anak Hagar tetap menjadi duri di keturunan umat Israel. Gara-gara satu langkah yang keliru. Kelima, visi ini membuat kita hidup di dalam ilahi. Saudara, kekristenan tidak pernah hidup yang biasa-biasa. Kalau kekristenan kita hanya hidup yang yang sama seperti dunia, I won't be. Saya sendiri nggak tertarik. Tapi karena kekristenan selalu ada mukjizat. Amin saudara. Amin saudara. Saudara senang mukjizat? Senang mukjizat? Nggak senang? Senang mukjizat? Senang. Tapi kita nggak mengharapkan. Kita mau mukjizat, ya kan? Waduh besok mau ke ini nih, ya kan? Ke retret. Mukjizat Tuhan, ya kalau bisa ya. 2 jam udah tiba, ya bukan kebut ya maksudnya. Mukjizat kalau gua nggak bayar, mukjizat itu. Ada yang berkati, mukjizat, mukjizat. Aduh sakit gua ini bertahun-tahun nggak sembuh. Tuhan doa, Tuhan sembuhkan, mukjizat, mukjizat. Nah kalau kehidupan kekristenan kita tidak disertai dengan tanda-tanda, boring lah saudara. Will you be boring? Boring. Kerjanya itu aja nggak ada mukjizat. Beda kan kalau mukjizat. Tiba-tiba usaha kita, diberkati ya kayak email ya kan, haleluya. Saya lupa apa, pokoknya dia diberkati. Bukan karena kita tahu banget kalau Tuhan berkati itu bukan karena kita banting tulang ya kan, kerjanya 20 jam, bukan begitu. Tapi nggak tahu bagaimana ya, ada kontrak, ada berkat dipanggil. Ya, saya mau naikkan kau ya jadi posisi direktur, aku akan kasih saham. Itu namanya apa? Mukjizat. Ya masa begini, ya Allah aku nggak sangka. Nah itu mukjizat. Tapi kalau kita udah banting tulang, ya udah wajar lah, ya kan? Udah frustasi dulu, udah mukanya udah baru kita dapat sebagian. Itu bukan mukjizat, saudara. Siapa yang mau mukjizat? Kita semua mau mukjizat. Dan kita harus hidup di dalam mukjizat. Termasuk pelayanan ke Pakistan pun mukjizat. Tuhan bukanya. Saya nggak kenal orang Pakistan, saudara, nggak kenal. Yang sedekat-dekatnya ya istri saya yang dari Sri Lanka. Bukan dia juga, nenek moyangnya di masing-masing. Ke Pakistan tuh nggak tahu dari mana, tapi Tuhan bisa buka pintu. Tahun depan kita akan juga diundang untuk ke Davao, Filipina, kota besar. Kalau Tuhan kehendaki kita akan ke sana juga. Jadi kita melihat itu adalah di mana Tuhan buka pintu dan pelayanan. Jadi, saudara, visi membuat kita hidup di dalam ilahi. Ada amin, haleluya, amin, haleluya. Tetapi makanya tidak gampang. Saya kasih suatu contoh yang luar biasa, saudara. Barusan ini terjadi, nah dengar baik-baik. June Ross, seorang wanita di Inggris, dengar saudara, dengan sederhana sekali mendapat visi dan panggilan Tuhan dan bagaimana semua panggilannya digenapi. Dia ada seorang ibu rumah tangga, anak pendeta, gak ada kegiatan yang lain tapi tiap hari dia setia berdoa menantikan Tuhan. Dengar, luar biasa. Pada satu hari saudara, lagi vakum karpet di rumah, ya kan, tiba-tiba suara Tuhan berbicara kepada dia. Jun, kata, aku akan
memberikan engkau makan mana. Suara Tuhan bilang, makan mana? Berarti umat Israel akan keluar, ya kan, itu kan ceritanya. Dari Mesir dan mereka akan makan mana. Berarti ada sesuatu yang ilahi. Dia belum bertindak, tapi dia katakan, aku mau setia dengan visi Tuhan. Dia belum mengerti. Dia belum terlalu mengerti apa yang Tuhan maksud, saudara. Nah, ini visi kadang-kadang namanya progresif. Kayak Tuhan berita kepada Abraham, tinggalkan tempat. Belum begitu nyata, ya kan? Tapi semakin langka, semakin mengerti rencana Tuhan bukan saja untuk hidupnya, tetapi untuk bangsa-bangsa. Dia juga begitu. John Ross, ini orang Inggris. Dia dapat visi, dia katakan, aku akan berikan kau makan mana. Kemudian dia dapat suatu mimpi, saudara. Dia katakan begini, saudara. Wah, ini Tuhan beritahukan luar biasa. Dia katakan di tahun 2008, kita tahu ini kan kesaksian. 2008, ekonomi akan mengalami kesulitan, krisis. Tuhan kasih tahu. Banyak orang akan mengalami kelaparan. Aku mau engkau memberi makan kepada mereka. Saudara, kalau orang yang cinta Tuhan kan, itu gangguan visi namanya. Kalau orang yang mendengar itu, kalau bisnismen dia pasti, wah gimana ini Kang Tau nih ya, gua simpen dulu nih uang supaya bisa jual. Kalau saudara adalah hamba Tuhan, saudara tidak pikirkan itu. Amin, saudara. Saudara hanya mau menjadi saluran berkat bagi orang susah. Bukan justru memeres orang susah. Nah ini bedanya. Makanya kenapa visi nggak berikan ke orang kaya yang selalu mencari uang. Nggak bisa. Tuhan hanya berikan visi untuk kita melayani jiwa-jiwa. Katakan amin. Jiwa-jiwa. Dengar saudara, ini kalau kita bilang visi kadang-kadang yuk kita visi kita bisa untung. Bukan untuk uang, untuk untung uang. Bukan. Tapi untuk menjadi saluran berkat bagi orang susah. Karena di hati Tuhan selalu memperhatikan orang yang susah dan miskin. Saudara dengar baik-baik. Kalau saudara kenal Tuhan, saudara tahu tujuan hidup ini bukan mendapat kekayaan demi kekayaan. Dengar baik-baik, tujuan hidup ini salah satu adalah menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Katakan amin saudara, katakan amin. Dan apa dia katakan? Sejak malam itu dia dapat lagi visi karena dia katakan Tuhan apapun visi aku mau taat. Itu sikap hati yang benar. Amin saudara, amin saudara. Saudara kadang seringkali bukan soal benar atau salahnya saudara. Kadang-kadang kita kutip Alkitab, katanya kita berusaha untuk menganalisa Alkitab. Apakah ini benar karena kita mau ada cara kita sendiri. Itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan, kita harus mempunyai sikap Tuhan. Apa saja yang kau perintahkan, aku mau taat. Ada amin saudara. Sekarang begitu banyak saudara, Francis Chan menyatakan bagaimana nih homoseksual dan sebagainya, iya kan? Mereka putar balikan firman. Dia katakan, buat apa begitu? Sekarang tanya dulu diri kita. Kita mau taat sama Tuhan nggak dulu? Kalau mau taat, baru kita analisa nih firman. Tapi motivasinya harus, aku mau taat dulu. Bukan katakan, ini salah, ini benar. Sebenarnya itu, akarnya adalah, gue nggak mau taat. Betul nggak? Karena kita nggak mau taat, kita putar balikan nih firman. Enggak lah, itu bukan artinya begitulah. Lu nggak salah, lu salah ngerti lah. Ini pendeta ini kasih tahu begini. Bukan soal pendeta kasih tahu. Lunya yang nggak mau taat. Betul? Francis Chan bilang ini kita selalu memutar balik. Nah dia mau taat, Tuhan kasih satu lagi. Wah mimpi. Dia dapat mimpi, maka saudara kalau ada mimpi nih, mudah-mudahan jangan mimpi yang macam-macam, yang aneh-aneh. Mimpilah kayak seperti ini kan. Saya terjemahkannya juga senang gitu ya kan. Dia kasih makanan kepada orang-orang itu di supermarket. Berarti Tuhan sudah mengarahkan dia ke supermarket. Dia pergi ke supermarket. Dia tanya, biasa makanan yang udah lewat waktu ini diapain? Oh dibuang, boleh nggak saya ambil? Dia ambil. Dia mulai distribusi yang makanannya nggak mau salah supermarket tuh dia simpan. Dia bagikan ke orang miskin. Benar di tahun 2008 terjadi krisis ekonomi.
Tapi dia sudah siap menjadi saluran berkat bagi orang yang miskin, yang butuh makanan. Tahun itu juga sebulan dia memberikan makanan orang sebesar 17.000 orang satu bulan. Dia ada komite yang melakukan semua pekerjaan, ambil makanan dari berbagai supermarket, dan dia bagikan makanan-makanan yang berkualitas bagi orang yang membutuhkan. Bukan sembarangan nasi bungkus, bukan saudara. Dikatakan makanan yang berkualitas, yang baik, nutrisi buat orang yang miskin. Kenapa dia bisa dipakai Tuhan sebagai orang hanya ibu rumah tangga di rumah, setia bersihin karpet, tapi dia dapat visi, dia katakan aku mau setia. Dan Tuhan saudara, akhirnya saudara, sekarang ini dia memberi makan 20.000 orang. Satu bulan. Dan dinamakannya luar biasa. Sangat profetik. Dia ada 300 pekerja yang menolong dia. Dan mereka volunteer, bekerja dengan baik. Akhirnya mendapat perhatian dari Ratu Inggris, Buckingham Palace panggil dia. Memberikan penghormatan yang paling tinggi kepada wanita ini karena dia namanya enggak kebetulan. Tahu nggak saudara namanya apa? Dia katakan Esther Community Enterprise. Dia Esther, dia panggil namanya Esther. Saudara ingat Esther? Diberikan penghargaan oleh raja, dia juga diberikan penghargaan oleh Ratu Inggris. Luar biasa ya saudara. Visi dari Tuhan selalu adalah suatu yang ilahi. Dan dampak dari melakukan kehendak Tuhan, akhirnya siapa yang dapat kemuliaan? Karena mereka tahu hanya Kristen yang mau perhatikan orang susah. Sayangnya visi seperti ini sudah banyak diambil oleh agama-agama lain, saudara, yang menolong mereka yang sulit. Seharusnya ini menjadi tanda-tanda orang Kristen. Sudah saatnya saudara kita harus memikirkan kerajaan Allah dan bukan lagi untuk diri sendiri lagi. Dan dengar, kekuatan kita tidak bisa mencukupi, memenuhi, menggenapi visi Tuhan yang mungkin. Seberapa kayanya orang tidak bisa memberi makanan 20.000 sebulan. Nggak rela mereka. Saya kasih tahu, orang kaya tidak rela. Hanya dengan resources yang dari surga yang bisa terus nggak habis-habisnya beri makanan bagi mereka yang membutuhkan. Luar biasa. Dengar, visi ini penting. Oleh sebab itu saya mau sampaikan visi. Kalau saudara dapat visi dari Tuhan, ada berapa poin saya mau tentukan, saya mau katakan hari ini. Nomor 1, visi itu pasti tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Visi itu bukan 1 bulan, 2 bulan, tetapi seringkali yang di depan. The future. Kita akan lihat, ingat saudara Yusuf, Firaun dapat mimpi, ingat? Apa mimpinya? 7 tahun pelimpahan, 7 tahun kesusahan. Dia dapat mimpi, tapi dia tidak tahu artinya. Siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu rencananya, dan itu diberitahukan kepada hambanya yang setia. Bukan hambanya yang setia, tapi hambanya yang sudah siap dibentuk oleh Tuhan. Iya kan? Yusuf memang terpaksa dia pergi ke Mesir, tapi itu ada rencana Tuhan, saudara. Dia mau dipakai Tuhan. Dan puji Tuhan dia tidak putus asa. Sampai pada akhirnya karunia yang sangat sederhana menerjemahkan mimpi ternyata menyatakan rencana Allah yang dahsyat di atas umat Mesir dan sekitarnya. Tapi kembali lagi saya mau tanyakan, butuh ilahi enggak? Kedua, visi itu beda dengan yang dari dunia, saudara. Jadi jangan campur aduk, seringkali kita gereja belajar, lu mesti ada visi dong gereja. Akhirnya pikir yang paling bagus, menggunakan intelek untuk mencari visi, itu enggak berlaku. Karena visi itu harus dari Tuhan. Harus dinyatakan secara ilahi. Harus dengan menantikan Tuhan, engkau mendapat visi, saudara.
Yang ada pulang, yuk kita pikir mari kita mendapatkan visi yang terbaik untuk diri kita. Gua akan kawin usia 35. Nanti akan pesta, visi gua nih ya, di hotel bintang 5. Suami gua mesti begini, itu visi manusia, saudara. Mobil gua mesti gini, rumah gua mau pokoknya rohani. Gua honeymoon di Israel. Sangat rohani sekali. Kemudian gua serahkan anak gua 11, 12 menjadi rasul Tuhan Yesus. Waduh, visi lu hebat ya. Iya, ini gua doa ya, gua tanya diri gua. Gua dapet tuh visi tuh. What kind of vision is that? Tahu-taunya semua kerinduannya tidak tercapai. Ya kan? Anak satu suami juga gak dapet, anak juga gak ada. Kok gimana Tuhan? Visi. Tuhan bilang siapa yang kasih lu visi tuh? Did you hear that? Amin. Kalau yang kayak gitu nggak butuh keilahian, nggak butuh campur tangan Tuhan, nggak perlu. If you want God, kalau saudara terima visi dari Tuhan, ingat selalu harus Tuhan yang menggenapi. Lalu kitanya ngapain? Dengar. Saya mau tanya. Lalu kitanya ngapain? Nah, ini yang selalu ngapain ya? Gue goyang-goyang kaki aja ya. Kitanya harus mulai taat, setia, melakukan perintahnya. Dan perintah itu belum tentu ada kaitan dengan visi. Tapi pasti dengan ketaatan dengan perintah itu akan membawa kita untuk menerima penggenapan visi yang Tuhan berikan. Amin, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. I want you to understand this. Saya mau saudara mengerti, kalau enggak visi saudara tuh kiri kanan ya, enggak ada sasaran. Dan saudara akan kecewa. Makanya saudara haruslah datang ke dalam hadirat Tuhan. Berdoa bersama mencari kehendak Tuhan. Nanti visinya Tuhan akan berikan. Tes, luar biasa. Ketiga, berapa poin saudara? Membutuhkan iman pada saat saudara terima visi. Nggak boleh ragu-ragu. Wanita ini nggak ragu-ragu. June Rose. Pada saat dia terima, oke Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan kasih mimpi lagi. Aku mau setia. Oke. Supermarket. Oh, sumbernya dari supermarket. Lihat nggak saudara? Lihat nggak? Visinya dari berprogres. Nah saudara nggak bisa terima satu visi, diam aja nggak lakukan apa-apa. Nggak bisa. Kenapa? Karena detailnya, caranya bagaimana mendapatkan supaya visi itu digenapi, Tuhan akan pimpin langkah demi langkah. Saya ingat seorang anak Tuhan, saudara. Di gereja kami dulu. Dia miskin, saudara. Dia nggak gitu banyak uang, tapi mempunyai kerinduan untuk menjadi orang kaya. Saya percaya kekayaan itu bukan dari manusia, tetapi dia memang menjadi berkat Tuhan. Saudara tahu nggak dia? Saya kasih tahu. Setiap kali doa semalam suntuk, dia doa di situ. Saya kenal orang itu pada saat saya sekolah di Malaysia, dia doa semalam. Dia doa, dia mencari wajah Tuhan. Pada saat kami melayani di Penang, dia datang saudara. Dia adalah salah satu orang kaya. Dia dapat visi, dia execute itu visi. Dan karena kekayaan dia menjadi orang yang bisa menyampaikan firman kepada orang-orang Melayu yang agak sensitif. Tapi dia sangat bijak, dia katakan, menurut kepercayaan gua di Alkitab, dia sampaikan. Karena mereka lihat dia berhasil. Tidak ada salahnya kalau saudara kaya. Tapi salah besar kalau saudara terbelenggu oleh kekayaan. Tuhan mau kita kaya, tapi buat apa tuh kekayaan? Wanita ini kaya, dia lebih kaya dari orang kaya yang memberikan makanan 20.000 orang satu bulan. Don't get mistaken, saudara. Jangan salah. Yusuf kaya nggak? Kaya. Abraham kaya nggak? Tapi tidak pernah dibelenggu oleh kekayaan. Keempat, selain kita percaya, kita harus melangkah dengan iman. Wanita ini melangkah, gimana melangkah? Dia cari tahu supermarket. Dia nggak diam-diam gue doa. Enggak, dia melangkah. Udah dapat visi, melangkah. Cari tahu, ini gimana ya supermarket? Oh caranya gimana ya? Gimana nih dapat makanannya? Gimana gue bisa simpen makanan ini? Udah mulai apa? Menjalankan visi yang Tuhan sudah berikan. Ada amin saudara. Kelima, selalu ingat. Visi dari Tuhan selalu ada kaitan dengan kesejahteraan jiwa-jiwa.
manusia. Baik dari Yusuf, apa yang di dalam hati Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan penjelasan, pengertian bahwa 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekurangan? Karena Tuhan tidak mau mereka mengalami kelaparan. Mati kelaparan, saudara. Tuhan kita luar biasa, ada amin saudara. Luar biasa. Di dunia ini saudara, gak rata. Ada amin kata, gak rata. Ada orang lebih pintar, memang benar. Ada orang lebih capable lakukan sesuatu. Tapi Tuhan mau kita tuh lebih rata. Orang yang lebih mampu, jadilah saluran berkat bagi orang yang kurang mampu. Amin. Orang yang mempunyai intelek yang pintar semua, jadilah saluran berkat untuk bagi orang yang mungkin kurang mampu. Bukan untuk diri sendiri. Keenam, karena Allah mengasihi manusia. Saya mau kasih tahu saudara, saya tahu di dalam pikiran kita sadar atau tidak sadar, kita menilai manusia ya kan? Kita melihat manusia tidak menilai mereka seperti Allah menilai mereka. Saya kasih tahu, kalau ini orang ya agak sedikit kurang pintar, kita kata ini. Di hati kita nggak menghargai, tapi bukan Tuhan. Tuhan menghargai jiwa lebih dari segala kekayaan di dunia ini. Nggak amin. Kenapa Pak ngomong begitu? Ingat nggak waktu babi ditengking, waktu roh jahat ditengking masuk ke babi? Orang gila di situ, orang gila dilayani saudara. Saudara mau layani orang gila, udah gitu harganya mahal lagi. 2.000 ekor babi dikorbankan untuk melayani orang gila. Kita bilang, Tuhan, lu gak salah tuh. Gak usah orang gila gak usah layani, orang biasa aja. Gak perlu 2.000 ekor kaki babi gitu. Tapi jiwa Tuhan bukan begitu. Ini yang membuat kita tuh kadang tidak mengerti. Satu jiwa bukan yang waras, yang gila, yang teriak-teriak setiap malam. Oh teriak di rantai patah terus ya kan di Markus. Patah terus, nggak bisa dikendalikan. Orang pada takut semua. Tuhan Yesus datang. Dia langsung tersungkur. Hari itu, roh-roh itu minta-minta. Karena roh tahu Tuhan Yesus mau tengking mereka. Mau kemana katanya? Dia lihat-lihat nggak ada orang di samping lagi. Karena kalau ada orang dia pasti mau cari masuk orang. Udah nggak apa-apa ke babi aja. Ada 2.000 ekor babi. Nggak tahan tuh sama roh jahat. Pada masuk kemana? Ke sungai. 2.000 ekor. Satu babi berapa ya? Kalau lagi sincia mahal. 2.000 deh kali. Siapa yang bisa itu? M-eman. Mau layani orang gila? M-eman. Enak Yang lucunya babi aja nggak tahan roh jahat. Tapi manusia bisa tahan. Itu saya selalu nggak habis pikir itu. Babi aja nggak tahan sama roh jahat. Dia bilang mendingan gua mati daripada gitu. Tapi manusia enak aja. Ditengking-tengking gak keluar-keluar. Dia senang sama roh jahat tuh. Saya tengking-tengking banyak yang gak mau keluar. Kenapa lu gak mau keluar? Tuhan kok gak mau keluar? Ya orangnya senang tuh roh jahat di dalam lu mau tengking. Belajarlah dengan babi. Babi aja mendingan gua mati daripada roh jahat. Ya kan? Bertobatlah saudara. Ketujuh saudara. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik visi Tuhan. Saya mau paradigma saudara ini benar di hadapan Tuhan. Amin saudara. Sebab ini banyak keliru sekali di luar ini. Termasuk gereja saudara kadang keliru. Upah yang Tuhan selalu mau berikan kepada kita. Kalau itu visi dari Tuhan, selalu upahnya adalah jiwa. Jarang soal kekayaan. Yusuf dapat apa? Saya mau tanya, Yusuf dapat apa setelah semua digenapi? Hanya posisi, kehormatan. Tapi dia dihormati oleh jutaan umat Mesir, apalagi keluarga yang diselamatkan. Kalau dia bilang dia lebih kaya, saya rasa sih enggak. Biasa-biasa aja. Wanita ini dapat kaya apa? Enggak ada. Penghargaannya aja. Mother Teresa dapat apa? Tahu enggak? Penghargaannya dapat dari United Nations. PBB. Penghargaan segala sesuatu didapat. Tahu enggak? Dijual. Gila, penghargaan dijual. Dijual supaya dia bisa menolong yang miskin. Orang kalau mempunyai suatu jiwa untuk kerajaan surga, itu mah gak penting. Yang penting, Tuhan, aku mau lakukan sesuatu untuk hanya Engkau tahu dan upahku besar di surga. Amin, saudara. Luar biasa visi ini. Dan terakhir, dia selalu mengandung unsur profetik. Unsur profetik.
Profetik itu berarti sesuatu selain yang akan datang tetapi menunjukkan kebaikan Tuhan Yesus. Selalu ada sifat dan karakter Kristus di dalam visi tersebut. Mari kita baca di Kejadian 41. Supaya saudara lihat, dari mulainya saudara kita bisa melihat ya. Mimpi adalah salah satu cara Tuhan bicara kepada umatnya. Ada amin saudara? Jadi kalau saudara selalu berdoa dan kemungkinan besar saudara akan terima mimpi-mimpi. Merupakan pesan yang Tuhan berikan kepada saudara. Gereja tidak lagi menekankan mimpi, tapi saya kasih tahu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai Yusuf suaminya Maria mengalami mimpi. Tuhan pesan dia melalui mimpi. Umat Islam percaya mimpi. Ikatan ribuan umat Islam terima Tuhan Yesus karena mimpi. Heran, orang luar dapat mimpi. Kristen mimpinya apa? Saya nggak tahu. Kalian ada mimpi? Nggak ada kan, tidurnya terlalu nyenyak. Sampai Tuhan nggak bisa taruh pesan kepada saudara. Di pesan juga paginya lupa. Tidurnya terlalu nyenyak. 25, kata Yusuf kata Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Berarti ada dua mimpi tetapi artinya sama. Dan karena dua kali dikatakan maka pasti terjadi. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Berarti 7 tahun berkelimpahan dan 7 tahun kekurangan adalah rencana Tuhan. Kenapa dia mau lakukan itu saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu Tuhan mau mengangkat Yusuf. Saudara, luar biasa anak Tuhan. Tuhan sengaja membuat situasi seperti itu supaya saudara diangkat. Gila gak? Makanya anak Tuhan selalu Tuhan mau hormati dan promosi. Amin saudara. Amin, Tuhan mau promosikan saudara selalu. Sampai situasi dibentuk sedemikian rupa supaya saudara diangkat, dipromosi. Wah dahsyat. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama, ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Mimpi ini dikatakan sebenarnya yang lapar akan memakan yang gemuk. Akhirnya enggak kelihatan sisanya. Dengar baik-baik apa yang Tuhan sampaikan. Kalau engkau tidak campur tangan, lakukan sesuatu pada 7 tahun berkelimpahan, maka enggak akan cukup pada saat 7 tahun kekurangan. Tuhan mau bekerja sama dengan umatnya. Sehingga umatnya ditinggikan. Yusuf sudah siap. Oke Tuhan, berarti 7 tahun berkelimpahan ini adalah tanggung jawab gua. Untuk jangan sampai semuanya kebuang habis. Ada amin saudara. Pada saat Tuhan curahkan kelimpahan, jangan semuanya kita habisin midnight shopping. Deposito, simpen, amin saudara, kayak Yusuf. Tabung. Jangan sampai pada saat 7 tahun kekurangan baru kelaparan. Aduh gimana ya. Karena tidak pernah simpan uang pada saat kelebihan. Nggak tahu simpen. Banyak orang kantongnya bolong. Ada uang susah disimpan. Saya suka Ahok, perumpamaan Ahok. Saya sampai ketawa geli saudara Ahok. Dia bilang istri ibaratnya tuh kitab suci. Dibuang dosa. Suami ibaratnya tuh duit. Susah disimpan. Tapi dibuang dipungut orang. Ngerti gak sih? Ya udah gak ngerti lah. Humornya perlu IQ. Jadi kita simpulkan saudara berapa poin. Visi nomor 1. Selalu bicarakan apa yang terjadi di kemudian hari. Tidak ada visi tentang yang lalu-lalu. Percuma. Yang lalu gak bisa berubah. Hanya yang akan datang. That's a vision. Dan gereja perlu visi dari Tuhan lebih dari segala. Di zaman gereja mula-mula umat Israel semua mempunyai visi apa yang akan terjadi. Luar biasa. Semua nubuatan bicara tentang apa yang akan terjadi. Dan bagi gereja pasti digenapi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Amin. Omniscient God. Kedua, visi yang dari Allah beda dengan yang dari dunia. Taksiran manusia atau
apa yang manusia fokus belum tentu terjadi. Tapi kalau Tuhan yang bilang, pasti terjadi. Jangan dicampur adukan. Yang kita mau adalah yang dari Tuhan. Kalau tidak pasti, haruslah merendahkan hati, ditanyakan kepada orang-orang yang lain, seperti Rasul Paulus, visi aku nih ke orang non-Yahudi, gimana? Benar, kau pergi. Karena tanda-tanda dan sebagainya. 3, membutuhkan iman untuk percaya. 4, bukan saja iman tetapi taat untuk melangkah dalam iman. Iman itu bukan hanya percaya tapi taat. 5, selalu kaitan dengan kesejahteraan. Dengar ya, tidak banyak tentang uang. 6 ya, Allah mengasihi manusia. Allah mengasihi, visi itu karena kasih Allah. Visi itu selalu menyatakan tuh cinta kasih Allah kepada kita, kepada manusia-manusia. Yang gak layak pun Tuhan mau menyatakan kasih-Nya. 7, upahnya selalu gak banyak. Kepuasan jiwa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ya pasti adalah keuangan sedikit-sedikit, tapi itu bukan tujuannya. Karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan jiwa. Dia tidak menyelamatkan dunia. Dia tidak menyelamatkan babi. Dia menyelamatkan satu jiwa. Dengan 2000 ekor babi, dia gak peduli, yang penting jiwa ini selamat. Dia lihat itu orang gila menderita, hatinya tergerak, saudara. Dia datang, dia membebaskan. Tapi orang-orang sekitar itu langsung usir dia. Gila, babi udah mati. Lu tinggal sehari lagi 2000 ekor lagi babi mati. Tolong Tuhan Yesus, tolong. Jangan di sini aja pelayanan. Babi kita udah habis 2000. Ntar gak bisa bikin casiu, let's go. We cannot afford to lose another 2000 pigs. Mungkin tinggal kambing ya kan. Aduh Tuhan. Ntar kambing lagi mati. 8, selalu memiliki unsur profetik. Aku berserah kepada Tuhan Yesus. Aku memberikan semuanya dengan sukarela. Aku akan selalu mengasihi dan percaya kepadanya di dalam kehidupan hadiratnya sehari-hari. Berserah kepada Tuhan bukan berarti pada saat ditinggalkan semua, tetapi saya percaya tahapnya adalah apakah engkau mau? Masalahnya bukan apakah bisa lakukan, tetapi apakah Anda mau berserah. Kalau Tuhan tidak senang, apakah saudara mau katakan, Tuhan, ini engkau tidak suka, aku mau serahkan ini. Saya rasa itu yang lebih penting. Kita nggak mampu. Tapi pada saat kita katakan, aku mau berserah. I surrender. Aku berserah. Aku berserah. Dan Tuhanlah yang ambil alih. Haleluya. Tuhan Yesus katakan pada Petrus. Petrus, pada masa engkau muda, engkau berjalan dengan keinginan diri. Tapi saatnya akan tiba di mana tanganmu akan diikat dan menuntun engkau ke tempat yang engkau tidak ingin pergi. Semakin kita dewasa dalam kita mengerti sebenarnya berserah adalah sesuatu yang indah. Bukan kehendakku yang jadi Tuhan, melainkan kehendak. Siang hari ini saudara, biarlah jika saudara katakan, Tuhan aku mau berserah lah Tuhan, aku masih mau berserah. Ada hal-hal yang Tuhan kau tidak berkenan, aku mau berserah. Angkat tangan. Kalau kau mau berserah kepada Tuhan, kamu tidak perlu maju ke depan, saya berdoakan. Antara saudara dan Tuhan, engkau tahu apa yang Tuhan mau kau berserah. Bapa, engkau lihat kangen kami yang terangkat. Banyak hal Tuhan kami masih belum berserah. Tapi siang hari ini kami mendengar suatu hal yang luar biasa dalam visi-Mu Tuhan. Ternyata semua yang kau rancangkan tidak ada unsur bagi kami yang terlalu penting. Yang penting adalah engkau, namamu dimuliakan.
Tuhan, kami mau berserah hidup kami kepadamu. Kerjakanlah sesuatu Tuhan, ada hal yang masih terikat di dalam hidup kami. Biarlah itu dibebaskan pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Lakukan sesuatu yang ilahi Tuhan. Karena di dalam Engkau ada supernatural, ilahi. Kau sanggup, haleluya, datangkan kebaikan dalam hidup kami. Change me, oh God, in the mighty name of Jesus. Amen. Tuhan berkati.